I am very pleased today and I have the honor to meet His Excellency. I think he is the Vice Chairman of the Federation. Okay. Waktu terus berjalan dan laga lanjutan round ketiga melawan Aussie serta Bahrain bakal segera bergulir. Yap, jelang match versus Bahrain, tentu saja banyak bumbu-bumbu drama yang membuat pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat menarik. Pasalnya masih ada dendam yang dibawa oleh skuad Garuda usai kemenangan di laga pertama dirampok oleh wasit Ahmed Alkaf. Hasil yang membuat fans timnas Indonesia kecewa itu lantas membuat para pecinta sepak bola tanah air menyerang akun media sosial Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA. Menyikapi ini, BFA secara mengejutkan mengeluarkan pernyataan resmi yang dalam salah satu poinnya meminta kepada FIFA serta AFC untuk memindahkan venue di laga kedua. Tak sesuai harapan mereka, keinginan itu justru tidak digubris oleh FIFA maupun AFC sehingga pertandingan akan tetap digelar di Indonesia. Karena inilah jelang pertemuan kedua tim yang akan berlangsung di Jakarta, tensi itu pun juga kian meningkat. Fans Indonesia sudah tidak sabar untuk menyaksikan laga tersebut, di mana hal ini terlihat dari tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang sudah ludes terjual dalam beberapa hari saja. Selain itu juga bertambahnya amunisi berkualitas dalam diri skuad Garuda juga menambah kepercayaan diri dari para fans hingga membuat supporter Bahrain terlihat sengah dengan meramaikan timnas Indonesia jelang pertandingan nanti. Mereka bahkan menilai bahwa timnas Indonesia harus waspada karena Bahrain datang dengan status sebagai juara Piala Teluk 2024. Bahrain saat ini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan koleksi 6 poin, di mana raihan itu juga sama dengan koleksi poin yang dimiliki oleh timnas Indonesia, Arab Saudi, dan juga Cina, serta hanya selisih 1 angka saja dari Australia. Dan mendekati laga lanjutan, pelatih Bahrain Dragan Talajik menyoroti skuad baru timnas Indonesia yang lengkap dengan tambahan sejumlah pemain naturalisasi keturunan. Talajik ternyata mengikuti perkembangan dari skuad Garuda yang memperkuat diri dengan naturalisasi dari para pemainnya. Termasuk juga total ada 4 pemain keturunan yang bergabung, mulai dari diri Ole Romani, Dean James, Cui Pelopesi, dan juga Emil Audi Romulyadi. Hal ini pun juga tak mengherankan bagi Talajik. Ia bahkan melontarkan sindiran bahwa tim yang dihadapinya bukanlah timnas Indonesia, melainkan tim Belanda. Melihat kekuatan Garuda saat ini pun Talajik mengaku tak gentar dengan menyebut bahwa Bahrain siap dan tak takut dengan tim mana saja yang bakal dilawan. Melawan Indonesia setiap kali ada 2 atau 3 pemain baru dalam daftar. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Liga Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, kata Talajik. Menilik kesombongan dari skuad Bahrain itu tadi, hal tersebut ternyata tak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dubes mereka yang padahal baru saja menemui 2 pejabat olahraga tanah air, Dito Aryo Tejo dan Erick Thohir, menjelang duel timnya kontra timnas Indonesia. Benar, Duta Besar Bahrain Ahmed Abdullah Al-Haramasi Al-Hajeri menemui Menpora Dito dan Pak Erick Thohir untuk membahas persiapan pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret nanti. Misi Abdullah bertemu dengan kedua tokoh itu adalah melobi terkait terjaminnya keamanan para pemain Bahrain selama berada di Jakarta kelak. Dubes Bahrain tersebut benar-benar ingin memastikan insiden beberapa waktu lalu saat timnasnya menjamu Indonesia di Rifa tak berujung balas dendam dari para supporter merah putih. Sebab tentu PSSI dan seluruh pecinta timnas Indonesia sangat marah akibat kepemimpinan Ahmed Alkaf yang dinilai memihak Bahrain dengan memberikan waktu lebih untuk bisa mencetak gol. Kemudian merespon kunjungan dari Dubes Bahrain tersebut, Pak Dito Aryo Tejo menjamin keamanan dari para pemain Bahrain sepenuhnya terutama dari supporter Indonesia. Hal senada juga dikatakan oleh Pak Erick Thohir, di mana beliau menjamin hal itu karena sudah membuktikannya saat menjamu Jepang dan Arab Saudi tahun lalu.
Dan tentu saja hal ini jelas berbeda dengan kesombongan yang digaungkan oleh skuad Bahrain, padahal dubes mereka justru mengakui bahwa Indonesia merupakan negara terhormat yang kekuatannya patut diwaspadai di laga nanti. Lebih lanjut soal Bahrain, media Timur Tengah Gulf Digital News Online juga menganggap pertandingan di Jakarta nanti akan sangat berat bagi The Diamonds of Warriors atau julukan Bahrain. Bagi mereka dengan kasih yang sama besarnya dari kedua tim, Indonesia berpeluang mampu memberikan perlawanan berarti apalagi dengan tambahan pemain berkualitas yang ada sekarang. Diketahui tim Bahrain telah memulai persiapan lokal mereka di bawah pelatih Dragan Telacic dengan berlatih keras sejak 6 Maret lalu. Perbandingan komposisi pemain alias squad dari Bahrain dengan kedua calon lawannya di bulan ini pun membuat perbedaan besar. Tim Jepang baru akan mengumumkan squad mereka pada tanggal 25 Maret. Sementara itu timnas Indonesia telah mengumumkan squad awal yang terdiri dari 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala baru Patrick Kluivert. Dari daftar itulah mereka menyoroti para punggawa Garuda yang mayoritas diisi oleh para pemain yang bermain di Liga Eropa yang menurutnya mampu memenangkan laga versus Bahrain nanti. Tim mereka diisi oleh pemain profesional yang berkompetisi di liga-liga kelas dunia khususnya di Eropa. Tulis GDN Online pada Selasa 11 Maret kemarin. Ya, keyakinan media Tim Tang itu juga makin tervalidasi dengan adanya jajaran pelatih baru skuad Garuda yang kini dipimpin Patrick Kluivert. Mengingat pentingnya laga melawan Australia dan juga Bahrain, ditambah dengan waktu persiapan yang juga sangat mepet, Coach Patrick Kluivert diduga tak akan terlalu berani untuk melakukan eksperimen, di mana besar kemungkinan bahwa Coach Patrick akan mempertahankan strategi serta komposisi pemain dari era Sintayong. Hal ini nyata terbukti dari nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert, di mana tak berbeda jauh dari apa yang pernah disusun oleh Sintayong lalu. Namun meski demikian tak menutup kemungkinan juga bahwa Coach Patrick Kluivert bisa memberi kejutan setelah laga melawan Bahrain. Kejutan ini tentu soal perombakan pemain serta strategi timnas Indonesia berdasarkan penampilan dari skuad Garuda saat menghadapi Australia dan juga Bahrain. Setelah melawan Bahrain, tentu Patrick Kluivert sudah menangkap gambaran asli dari timnas Indonesia di atas lapangan, sehingga bisa digunakan untuk menyusun strategi melawan Cina dan juga Jepang. Maka dari itulah, jangan kaget jika wajah timnas Indonesia bisa berubah drastis usai laga melawan Bahrain, karena disesuaikan oleh strategi yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Perubahan tersebut pun juga bisa termasuk nama-nama pemain hingga strategi yang akan dipakai oleh timnas Indonesia di laga mendatang.